Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan verifikator Sinta dimanapun, di kampus-kampus di Indonesia, tanggal 10 September kemarin, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu mengeluarkan surat, di mana surat itu meminta kepada para peneliti untuk mengupdate atau memutakhirkan data di Sinta. Di lain butir juga meminta pihak LPPM atau lembaga penelitian atau nama lain yang mengurusi penelitian, yang mengelola penelitian di perguruan tinggi juga untuk memverifikasi data-data di Sinta dari dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi tersebut. Nah, rekan-rekan semuanya, ini saya saat ini bersama Mbak Ajeng. Nah, Mbak Ajeng ini adalah verifikator Sinta di Universitas Muhammadiyah Magelang. Mbak Ajeng ini mengelola data Sinta, mengelola transaksi Sinta, memvalidasi data di Sinta di semua dosen di Unima. Oleh karenanya, saya meminta Mbak Ajeng untuk berbagi cerita, sharing pengalaman untuk bagaimana memverifikasi data di Sinta. Mbak Ajeng sehat, toh, Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bersedia Pak ya Muji untuk gimana? sharing, ya apa sehat lah, namanya juga kita kayak gini, oh. Ya, Mbak Mbak Ajeng bersedia ya sharing pengalaman pengelolaan Sinta gitu untuk teman-teman di verifikator Sinta gitu. Mungkin juga ada rekan-rekan kita yang itu merupakan verifikator baru gitu. Kalau yang verifikator lama kan pasti sudah mahir semua. Nah, barangkali ada yang baru dan mereka perlu informasi baru. Nah, Mbak Ajeng kan sering ikut pelatihan dan sudah nangani Sinta kan sejak lama. Nah, Mbak Ajeng boleh ya diskusi dengan rekan-rekan ya, sharing pengalaman ya. Iya, siap, Pak. Oke ya, Saya akan oke. sebelumnya perkenalkan diri, Bapak Ibu. Saya Ajeng Esti Pujawati, verifikator Sinta dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam podcast ini saya akan membagikan dan sharing kepada Bapak dan Ibu terkait beberapa pekerjaan yang saya lakukan sebagai verifikator Sinta di perguruan tinggi. Langsung saja, Pak Muji. Ini saya share Oke. screen Ya, masuk ke sistem verifikator, supaya Bapak dan Ibu bisa langsung praktek juga. ya. Silakan share screen, Mbak. Ini langsung masuk. Untuk masuknya Bapak dan Ibu kan pasti sudah bisa nggih. Berarti kita ini langsung masuk ke dalam sistemnya aja. Pertama dashboard. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Antara lain ini jumlah author dalam perguruan tinggi. Kemudian di sini ada unverified author, yang mungkin ada yang dosen yang tidak kita kenal ataupun lainnya, dan ini ada verifikator yang aktif di perguruan tinggi. Kemudian di sini ada beberapa tombol untuk ekspor kinerja baik di Scopus, WOS, Garuda dan lainnya sesuai dengan tahun yang kita inginkan. Jadi bisa langsung diekspor untuk kebutuhan kita. Kemudian masuk di tombol all author. Di sini ada nama-nama author yang ada di perguruan tinggi kita, bisa di search menggunakan beberapa menu di sini. Ada yang NIDN, full name dan lain-lain. Kemudian di sini ada daftaran HKI di perguruan tinggi, ada buku juga di perguruan tinggi, penelitian, pengabdian, produk, dan juga yang terakhir prototype. Yang pertama, mungkin kita langsung ke cara mensinkronasi kinerja dosen. Contohlah, saya akan mensinkronasi dosen. Oke, Bapak Setio Budi ini kita cek terlebih dahulu dari mulai Scopus, Web of Science, Garuda, dan juga Google Scholar-nya. Misal di Scopus, di sini tidak ada perubahan. Dua dokumen dengan nol sitasi sama, berarti kita skip aja. Kemudian di WOS-nya, sambil menunggu loading, kita bisa cek yang lain. Ada Garuda,
dan juga satu lagi Google Scholar. Oh, Nah, ini terjadi kesalahan. ya, betul. Iya, terjadi kesalahan ya Pak Mujia. Kita coba yang lain. Nah, jadi kalau terjadi kesalahan seperti itu yang dilakukan Mbak Ajeng gimana, Mbak? Saya akan menghubungi dosen tersebut untuk masuk ke WOS-nya. Oh Kalau gitu. misal nanti emang memang terjadi perubahan ID, nanti di Sinta, di profil ini saya akan ubah sesuai dengan ID yang baru. Oke, jadi perubahan ID-nya itu bisa dilakukan oleh dosen atau kalau misalnya dosennya eh, misalnya kurang respon gitu, itu Mbak Ajeng bisa mengganti sendiri ya. Kalau Kalau tahu terus jadi kan kasih. tahapnya gini Prof, jadi tahapnya itu kan kita harus masuk ke akun WOS-nya atau akun masing-masing researcher ID-nya dosen. Nah, Kalau dari verifikator kan hanya bisa mengganti ID, tapi tidak bisa untuk masuk ke dalam researcher ID masing-masing iya, dosen. iya, Jadi iya. saya akan pastikan dosen itu untuk masuk ke dalam researcher ID-nya, Nah, baru kalau misal kita pandu, kalau misal memang ada perubahan seperti yang terjadi ini, ada perubahan apa namanya ID, nah baru saya akan update di, kalau saya sendiri, kalau verifikator sendiri itu bisa, tapi yaitu akan langsung update di mana di ID di sintanya oh, ya, dosen tersebut. ya. Jadi kalau misalnya dosennya ngirim nih Mbak Ajeng, register ID saya yang baru seperti ini dikirimkan Mbak Ajeng dari apa ya dapur itu atau dari akun operator itu bisa ya. Bisa, Pak. Nah, oke, oke, oke. Ya. Dari akun verifikator itu Ah, sebenarnya bisa ini sih bisa untuk semuanya yang dilakukan di akun autor gitu. oh ya, ya. Oke, lanjut, lanjut, Mbak. Kemudian dilanjut ya Pak, ini di Nah, Garuda. Di Garuda itu tidak ada perubahan ya Prof. Jadi kita nah. skip aja biar tidak menambah pekerjaan yang berat. Kalau misalnya ada perubahan, berarti tinggal klik itu ya tombol Ya, sinkron itu misal ya. kalau misal di sini sama di cek yang kita lakukan tadi itu ada perubahan, penambahan, kita langsung sinkronasi. Ya, Ini ya. terakhir, sebentar Prof, ini terakhir kan di Google Scholar. Ini Bapak dosen ini sudah melakukan update di tahun 2023. Kita Nah, akan coba request sinkronasi. ya. Kita Sip. akan coba untuk sinkronasi, nggih, Nah, Bapak dan Ibu. Langsung kita send aja. oke. Dari Di sini ada tulisan antri. Ya, memang antri sekali ini. Ada 1.732 antrian. Jadi ya kita nggak nggak mungkin apa-apa. untuk menunggu, Prof. Kita skip Nah, aja ke yang lain. kan tetap aja masuk kan Insya Allah. walaupun skip ya. Ya, ini nanti Nah, pokoknya kalau setelah kita sinkronasi semua, misal gini kita sinkronasi, ini juga ini nggak usah. Ini misal kita sinkronasi, kita tinggal aja semuanya, Prof. oke, Nanti insya Allah ini di sini nanti bisa update sendiri. oke, oke, oke. Lanjut, lanjut ke menu yang Ya, ini lain. antriannya luar biasa sekali nih ya saat ini. Kan suratnya baru keluar kemarin, jadi kan semua orang melakukannya kan. Nah, Ya, terus lanjut ke ini apa? Kita langsung loncat dulu Bapak Ibu karena ini nanti yang terakhir kita ke buku. Nah, kebetulan Bapak dosen kita ini tadi atau enggak kemarin itu menambahkan buku dengan cara diklaim book ini menggunakan ISBN. Dari verifikator sebenarnya juga bisa. Tapi kan kalau satu-satu ya kita menambah pekerjaan yang berat ini ya Bapak Ibu. Jadi ini pastikan dilakukan oleh dosen untuk klaim buku ini. Nah, setelah itu di akun verifikator itu muncul bukunya yang telah diklaim tadi dengan status not verified. Nah, kita sebagai verifikator tugasnya memverifikasi buku yang sudah ditambahkan oleh dosen tersebut dengan cara diklik yang hijau ini, ya. dosen request. Ini langsung verified by author, tanggalnya segini dan ada jamnya juga. Kemudian lanjut kita ya Prof di Nah, IPR. IPR itu HKI nih Bapak Ibu, ada paten, ada cipta dan lain sebagainya. Di sini kebetulan Bapak Setiabudi ini juga menambahkan hak cipta yang statusnya masih not verified karena memang belum saya verifikasi. Di sini kita juga bisa menambahkan hak cipta juga Bapak Ibu, misal kita mau mendampingi dosen sampai dengan sebegitunya nggih, di sini menggunakan nomor permohonan. Nanti kalau misal
nomor permohonannya itu nyantol semua, ini akan terisi secara otomatis. Nanti Ya. tinggal diklaim IPR. Kembali ke tadi, ini karena sama statusnya not verified, kita langsung klik tombol yang hijau ini, send request. Dan ini sudah terverifikasi. Kemudian lanjut ya Prof G, Ya, lanjut aja kita lanjut. Ya. masuk kita masuk ke penelitian. Jadi penelitian itu, misal yang bersumber dari Bima, itu otomatis masuk ke dalam Sinta. Tapi kalau selain itu, misal ada penelitian yang berasal dari dana internal, dana mandiri, atau dari pemerintahan, atau dari sumber dana yang lain, Termasuk luar negeri kan? ya luar negeri, itu Oh, tidak bisa mandiri masuk ke gitu. Sinta. Ya. Nggih, itu tidak bisa langsung masuk ke Sinta. Jadi tugas verifikator Sinta itu memasukkan secara manual. Caranya, di atas ini ada tombol impor Ya, Excel. import ya, diimport ya. Ya, di sini ada keterangannya. Sudah jelas, sudah sangat jelas menurut saya ini keterangannya, Prof. Nanti bisa dibaca oleh masing-masing dan dipahami. Ya, ya, ya. Untuk template-nya ada di sini, Bapak Ibu. Ini kita download, ini kita klik. Excel ya Mbak Ajeng ya. Iya, ini bentuknya Excel dan harus kita unduh, Prof. Di sini. Oke. Kita download dulu. Ya, dan diisi. Ya, misal ini kita buka ya, Prof ya. Atau dipresentasikan di sini aja bisa sebenarnya. Kan Oh sama. ya, Ya, ya dijelaskan aja intinya gimana cara ngisinya gitu aja. di sini sudah muncul template dari si Mbak Sinta ini untuk Masih. Ya, bisa aja Mbak Ajeng ini. Ya, ya, lanjut lanjut. ya. Di sini ada ID Sinta, Sinta ID ketua, nama ketuanya diikuti aja. Untuk nama ketua ini tidak ada gelar Bapak Ibu. Jadi hanya nama tanpa ada tanda koma, titik dan sebagainya. Pokoknya nama yang berbentuk tulisan aja Bapak Ibu. Kemudian ada NIDN, ada afiliasi, ada kode perguruan tinggi. Nah, kode ini berasal dari di Sinta juga ada. Tapi kan semua verifikator sudah tahu lah Iya, kodenya. di Ya, sini. Iya, di sini. Ini ya. kode perguruan tingginya. Dan satunya ini afiliasi. Mbak Ajeng saya potong dulu. Ya. Dijelaskannya di itu aja yang di Google Drive itu loh yang sebelahnya tabnya itu kan tadi belum di switch ke Excel-nya. Jadi nggak kelihatan dari saya. Tadi udah Oke, saya lanjut. nah, ya. Tadi lanjut ke judul ya. Ini kode Ya. perguruan tinggi menggunakan yang tadi, judul, kemudian nama singkatan skema, diikuti saja Bapak Ibu. Tahun pertama usulan, ini ada tahun usulan, tahun pelaksanaan, lama kegiatan. Ini dalam tahun 1, 2, atau 3, ada bidang fokus, ada nama skema yang panjang. Ini status semuanya didanai, karena memang ini yang masukkan yang didanai. Ya, ya. Ada, ini ada dana yang disetujui, ada afiliasi tintanya, terus nama institusinya, universitas kita, target TKT-nya, kesiapan teknologinya, terus ada nama program pemberi hibah itu, ada kategori sumber daya. Nah, kategori sumber dana ini ada di sini Bapak Ibu yang tadi. Yang dari Kategori sumber pemerintah, dana itu mandiri, dari macam-macam itu ya Mbak ya. ya cuman ada ini, ada 4 sesuai dengan ini. Jadi selain itu Oh tidak ya. bisa masuk. Oh ya ya ya, ya. Oke oke oke. Ya, dan sampai selesai nih Bapak Ibu, Ya ya. diikuti mawon. Ya, Kemudian jika sudah file itu nanti langsung disubmit, dimasuk di sini, di browse sini, dimasukkan, langsung disubmit aja. Nanti dicek, insya Allah kalau eh, kita mengisi sesuai template, nanti langsung otomatis bisa masuk. ya. Dan itu juga, cara tersebut juga berlaku di pengabdian. Sama ya caranya ya untuk pengabdian dengan penelitian sama. Caranya sama, semuanya sama, caranya sama, tinggal diikuti mawon langkah-langkahnya. Nah, dan kemudian untuk ketika ini Prototype, sudah selesai, gimana Pak Muji? prototype coba. Ya, kita masuk ke produk dan prototype. Kita ambil random aja ya Pak Muji. Ini misal yang Nah, paling atas siap. ini. Ya. Di sini karena dulu memang sudah pernah saya verifikasi, jadi ini statusnya validated. Ya, ya. Kita sebagai verifikator, mohon maaf, kita sebagai verifikator tugasnya hanya memvalidasi ini. Misal Benar atau tidak divalidasi. gitu ya.
Kita Pak, gimana Pak Mujib? Benar atau tidak gitu ya. Iya, maksudnya itu memang karyanya beliau atau bukan Ya, gitu. ya, ya. Dan datanya kan harusnya ada kan di LPPM kan. Ada, tapi di sini juga bisa ini bisa ada pilihan. Oh Mau ya. direvisi boleh, mau Oh, di ya. reject boleh gitu. Jadi kalau misal itu memang karyanya si dosen, kita langsung memvalidasi aja tanpa ada Ya, ya, ya. catatan ataupun apa. Ya. Dan di sini langsung tertulis Oke. historinya. Oke, oke, oke. Mbak Ajeng, sekarang coba dipresentasikan bagaimana cara memvalidasi kalau itu sebuah prototipe. Baik, Prof. Kalau di prototype itu kita mencari menu yang prototype ada di bawah sendiri. Kita klik aja, terus dicari nama prototipenya. Kita contohkan milik Prof. Muji sendiri, yang tadi baru, yang masih seger ya Pak Muji. Nah ini, Tadi siang. iya ini seger. Ini Ah, milik Prof. Muji ya Prof. ya, Ya baik, karena ini belum saya verifikasi, langsung saya verifikasi nih Prof. oke. Statusnya langsung ya Prof, validated, Ya, ada tanggalnya dan itu by saya sendiri sebagai verifikator. verifikator. Baik. Ya, Oke, begini Prof. oke. Ada informasi tambahan enggak, Mbak, selain yang tadi sudah dipresentasikan? Jadi untuk yang pemutakhiran data Sinta tahun ini, Ya. eh, kita harus sebagai verifikator kita harus tidak bosan untuk mengingatkan dosen untuk selalu mengunggah atau memasukkan kinerjanya di Sinta. Oh ya. Kalau saya tidak keliru kemarin Mbak Ajeng juga kan dengan teman-teman LPPM itu sampai keliling ke fakultas-fakultas kan untuk ini apa namanya mendampingi dosen-dosen untuk update data di Google Scholar, di Scopus, kemudian di portal-portal yang lain, kemudian memastikan bahwa data-data dosennya itu benar gitu juga dilakukan kan oleh Mbak Ajeng. Iya, Pak. Kemarin itu selama 3 hari, kami Oh, dari LPPM itu melakukan roadshow ke fakultas-fakultas untuk mendampingi dosen-dosen dalam pemutakhiran data Sinta ini. Dimulai dengan mencari artikel yang mungkin belum masuk di Google Scholar, kemudian kita masuk ke ORCID, kita update data di ORCID, kemudian di researcher ID yang lain. Kita pastikan semua dosen itu update di akun researchernya. Karena Sinta itu kan bersumber dari data pokok itu nggih Prof nggih. ya, ya. Berarti sampai melakukan itu juga ya, mendampingi dosen-dosen sampai ke fakultas-fakultas itu ya. Iya, pokoknya Keren, sampai keren. tanggal 31 Oktober ini kalau misal nggak ada extend, verifikator itu kayaknya tidurnya ya nggak tenang-tenang amat. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Aduh, makasih ya Mbak Ajeng atas sharing pengalamannya sebagai verifikator Sinta di Unima ya. Ya, Sama-sama ya, Prof. mudah-mudahan sharingnya Mbak Ajeng ini bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai verifikator Sinta pemula misalnya Amin. yang baru bergabung nanti bisa mengikuti cara-cara yang dilakukan Mbak Ajeng tadi. Makasih ya Mbak ya. Siap, Prof. Ini Ya. saya mau menjadi debt collector kinerja dulu ya, Prof ya. Ya, ya, ya. Makasih ya. Ya. Iya, sama-sama. Kalau ada update informasi nanti kita boleh diskusi seperti ini lagi ya. Iya, Pak, siap. Ya, baik, baik, baik Bapak Ibu semuanya. Itu diskusi saya dengan Mbak Ajeng, verifikator Sinta di Unima. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu bisa tulis komentarnya di kolom. Nanti saya atau Mbak Ajeng bisa membantu untuk apa namanya menanggapi begitu. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.